Wabah COVID-19 terus membayangi berbagai belahan dunia. Bahkan baru-baru ini Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO kembali mengumumkan varian baru dari COVID-19 yakni XBB 1.5 dan juga BF7. Lalu seperti apa karakteristiknya dan juga seberapa menularnya varian ini dan apakah ini menjadi ancaman bagi Indonesia? Kita bahas selengkapnya. 3 tahun sudah pandemi COVID-19 melanda dunia. Bukannya melambat, virus ini terus bermutasi dan penularannya terus mengancam keberlangsungan hidup umat manusia. Yang terbaru, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memperingatkan akan adanya 2 varian baru, XBB 1.5 dan BF7 yang disebut-sebut memiliki kemampuan menembus antibodi yang berasal dari vaksin dan antibodi yang tercipta dari infeksi COVID-19 sebelumnya. Tak hanya itu, varian XBB 1.5 juga dikatakan mempunyai kemampuan replikasi yang tinggi, yang berarti lebih mudah menular. Para peneliti di WHO dan Eropa kini mengkhawatirkan akan varian yang lebih menular ini mendominasi penularan di Eropa dan juga di Amerika Serikat. XBB.1.5 has been detected in 29 countries so far. There may be more as sequencing becomes less and less available at a global level. It's difficult for us to track each of these subvariants of Omicron. So it is part of Omicron, and as you've noted, it is the most transmissible subvariant that has been detected yet. The reason for this are the mutations that are within this recombinant, this subvariant of Omicron, allowing this virus to adhere to the cell and replicate easily. And we are concerned about its growth advantage, in particular in some countries in Europe and in the US, in North America, particularly the northeast part of the United States, where XBB.1.5 has rapidly replaced other circulating variants. So it does look in the United States and also in the United Kingdom that the proportion of viruses that are XBB.1.5 is increasing faster than are the other variants in the current soup mix, and that again it indicates to us that it's almost like winning the race here and transmitting faster onwards than the others are. Tak hanya di belahan bumi bagian barat yang ketar-ketir dengan lonjakan kasus COVID-19 varian baru ini, bagian bumi sebelah timur juga was-was dengan lonjakan angka kasus COVID-19 dan juga kematian yang muncul akibat varian baru ini. Cina misalnya, sempat menerapkan kebijakan Zero COVID-19, negeri panda ini harus menerima kenyataan pelonggaran kebijakan COVID-19 ditambah kemunculan varian baru BF7 membuat angka penderita COVID-19 di Cina melonjak drastis. Pemerintah Cina bahkan melaporkan angka kematian akibat COVID-19 dan juga komplikasi penyerta dari COVID-19 di negara ini sejak Desember 2022 hingga awal Januari 2023 mencapai 60.000 kasus kematian. Salah satu prediksi dari analis kesehatan Airfinity bahkan menyebut kasus kematian di Cina bisa menembus 36.000 kematian per hari seiring dengan pelonggaran kebijakan dan libur Imlek yang akan terjadi pada pekan depan. 通过分析显示，2022年12月8日至2023年1月12日，全国医疗机构累计发生在院新冠病毒感染相关死亡病例59938例，其中新冠病毒感染导致呼吸功能衰竭死亡病例5503例，基础疾病合并新冠病毒感染死亡病例54435例。 Namun banyak ahli yang memperkirakan angka positif COVID-19 dan angka kematian di Cina melampaui apa yang dilaporkan pemerintah. Hal ini seiring dengan kebijakan pemerintah Cina yang menghentikan laporan angka positif dan kematian akibat COVID-19 sejak awal Desember tahun lalu, meski angka penularan COVID-19 di Cina terus menunjukkan lonjakan. Sementara itu, negara tetangga Cina, India, memberlakukan kebijakan ketat seiring dengan lonjakan kasus COVID-19 di Cina. India bahkan mewajibkan para penumpang internasional yang datang ke negeri Bollywood itu untuk melakukan tes COVID-19.
India sendiri sempat mengalami lonjakan kasus COVID-19 dan kematian yang tinggi akibat varian Delta pada pertengahan 2022 silam. राज्यों को जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाकर सभी पॉजिटिव केसों का जीनोम सीक्वेंसिंग करने की सलाह दी गई है, जिससे अगर देश में कोई नया वेरिएंट आता है तो समय से उनकी पहचान कर सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए कदम उठाया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर विदेश से आने वाले हवाई यात्रियों के 2% कोविड RT-PCR रैंडम सैंपलिंग भी की जा रही है। Lalu, apakah varian baru COVID-19 ini sudah terdeteksi masuk dan menjadi ancaman gelombang baru ke Indonesia? Kita juga naiknya sedikit. Jadi Bapak Ibu, kenapa kita bisa yakin bahwa kita bisa mengendalikan COVID-19 dengan baik? Karena sekarang kita tahu caranya adalah dengan cepat mengidentifikasi musuhnya siapa, varian barunya apa. Dan ini quietly di belakang layar sudah kita tata di lebih dari 12 laboratorium di seluruh Indonesia. Jadi kayak radarnya lah kita datakan. Hasilnya ini. Ini setiap hari kita monitor kalau ada varian-varian baru. Yang nomor 2 di halaman berikutnya pesan saya adalah selain kita tahu variannya, kita mesti tahu daya tahan masyarakat kita. ABRI bilang sishankam merata. Di sisi lain, epidemiolog dari Griffith University, Diki Budiman, meyakini varian baru COVID-19 XBB 1.5 atau virus Kraken sudah masuk ke Indonesia. Apalagi seiring dengan pelonggaran kebijakan COVID-19 yang diputuskan oleh pemerintah. Diki juga menambahkan, varian baru ini mungkin saja tidak menimbulkan gejala berat bagi yang terpapar, namun berpotensi merusak organ bagi penderita atau menimbulkan potensi long COVID. Persen. Artinya kalau penduduk Indonesia yang begitu besar ini 10%-nya mengalami long COVID akibat terinfeksi berulang, ini akan menurunkan kualitas SDM kita. Nah, dalam kerangka itulah, apalagi yang kita hadapi XBB 1.5 yang begitu efektif menginfeksi bukan hanya yang belum terinfeksi, tapi yang sudah terinfeksi, yang sudah booster sekalipun, maka yang dibawa oleh dia sebenarnya bukan potensi keparahan yang paling ditakutkan atau apalagi kematian dengan modal imunitas yang ada, tapi long COVID. Nah, ini adalah satu ancaman yang nggak bisa dianggap enteng karena antara lain di isi long COVID ini ada angka diabetes yang meningkat, penyakit jantung dan lain sebagainya. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pun menghimbau warga untuk kembali menggunakan masker dan menerapkan gaya hidup sehat demi mencegah penyebaran COVID-19 varian baru yang berpotensi kembali membuat beban di fasilitas kesehatan. Tak hanya itu, WHO juga mengimbau vaksinasi kembali digalakan, utamanya bagi para penderita penyakit serius dan bagi mereka yang berusia lanjut. In the community, for the general public, WHO does recommend the wearing of masks when you're indoors, when in particular when there's crowding, when ventilation is poor or you don't know what the ventilation is, and that can include a variety of different types of settings like public transport, but can also include buildings. We're in a room right now where we have very good ventilation, we're distanced apart, and so context is important. Meski angka penularan COVID-19 terus menurun, bukan berarti kita bebas sepenuhnya dari ancaman wabah ini. Temuan varian baru ditambah kealpaan kita dalam menerapkan gaya hidup sehat, tentu ini bisa kembali mendorong peningkatan kasus COVID-19. Tim Liputan CNBC Indonesia.